3 jenderal dicopot Kapolri, ex-pengacara 6 Laskar FPI. Tunggu skenario Allah, semua terbongkar. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal. Tempat kejadian Brigadir J dibunuh, ditembak oleh Barada E, benar begitu. Dan sebelum pemeriksaan, yang menarik, Verdi Sambo mengucapkan bela sungkawa terhadap korban penembakan, yaitu Brigadir J, yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan, yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Neraka jahanam, wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepada pembunuh orang beriman dengan sengaja itu. Kemudian wala'anahu, dan Allah melaknatnya, orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, yang membunuh 6 Laskar Frontier Islam itu. Wa'adalahu azaban azimah, dan Allah menyiapkan bagi para pembunuh itu azab yang pedih, yaitu di jahanam itu mereka akan dibalas dengan azab yang pedih. Dan pembunuhnya setelah divonis lepas, kemudian mereka itu vonis lepas oleh hakim, maksudnya mereka itu terbukti melakukan kejahatan tetapi tidak bisa dihukum karena menurut hakim mereka membela diri. Pengacara Habib Rizik Syihab sekaligus ex-pengacara 6 Laskar FPI Aziz Yanuar menanggapi pencopotan 3 jenderal di kasus Brigadir Yosua, salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan. Pengacara Habib Rizik Syihab sekaligus ex-pengacara 6 Laskar FPI Aziz Yanuar menanggapi foto yang memperlihatkan Brigjen Hendra Kurniawan ternyata ikut jumpa pers kematian 6 Laskar FPI di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 silam. Diketahui Brigjen Hendra Kurniawan bersama Irjen Ferdy Sambo telah dicopot Kapolri terkait dugaan rekayasa penyelidikan atas kasus kematian Brigadir Yosua. Alhamdulillah, kita tunggu saja skenario Allah di dunia ini kepada orang-orang zalim, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id. Aziz Yanuar memang tak menuduh Brigjen Hendra Kurniawan terlibat dalam kasus baku tembak di tol KM 50 Cikampek. Hanya saja, ia berharap keadilan segera diperlihatkan Allah di dunia terhadap mereka yang terlibat dalam kezaliman KM 50. Keluarga korban KM 50 sangat berharap keadilan di dunia sebelum pastinya keadilan di akhirat kelak, ujarnya. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi KM 50 agar segera bertaubat. Karena cepat atau lambat, kasus penembakan 6 Laskar FPI, aktor pelakunya bakal diperlihatkan Allah. Kita tunggu saja skenario Allah di dunia ini kepada orang-orang zalim. Cepat atau lambat, mereka yang tidak taubat dengan meminta kerelaan kepada keluarga korban dan menyesali perbuatannya, tegasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot 10 pejabat Polri terkait adanya keterlibatan atas kematian Brigadir Yosua serta adanya rekayasa dalam kasus Brigadir Yosua. 10 anggota Polri yang dicopot itu termasuk di dalamnya Irjen Ferdy Sambo dan 2 Jenderal Bintang 1. Akhirnya terkuak status Irjen Pol Ferdy Sambo setelah menjalani pemeriksaan maraton oleh tim Irwasum Mabes Polri. Sempat beredar kabar ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sudah dijadikan sebagai tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir J. Informasi yang berhasil dihimpun Tribunnews.com, Ferdy Sambo ditangkap dan dibawa oleh anggota Brimob ke Mako Brimob Polri, Kelapa II, Depok. Masih dari informasi yang dihimpun, Ferdy juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penembakan. Irjen Ferdy Sambo dikabarkan telah dibawa ke Mako Brimob oleh sejumlah pasukan Brimob ke Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kabarnya Ferdy Sambo dibawa keluar gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat.
Informasi beredar Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Makobrimob. Hasil pemeriksaan awal tim Sus Polri Sabtu sore, FS ditetapkan melanggar kode etik. Malam ini akan ditetapkan tersangka dan ditahan di Makobrimob untuk 20 hari ke depan, kata sumber. Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan kedua hari ini oleh tim Irwasum Mabes Polri di Barreskrim sebagai tindak lanjut pengusut perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya Jumat 8 Juli 2022 lalu. Sebagaimana terpantau sejak Sabtu siang, sejumlah pasukan Brimob tengah menjaga ketat gedung Barreskrim Polri. Tak hanya seragam lengkap, mereka juga datang ke Barreskrim Polri menggunakan kendaraan taktis lengkap dengan senjata. Kendaraan itu berparkiran di halaman Barreskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengkonfirmasi bahwa kedatangan pasukan Brimob untuk melakukan pengamanan di lokasi. Kehadiran personel Brimob untuk pengamanan Barreskrim, ujar Andi. Andi melanjutkan pengamanan itu merupakan permintaan dari Kepala Barreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Mabes Polri angkat bicara. Mabes Polri menyebut status ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo saat ini belum menyandang status tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan saat ini sudah ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penempatan itu untuk pemeriksaan oleh inspektor khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir Yosua. Ya, belum. Kalau tersangka itu, siapa yang tersangka? Yang tersangkakan kan dari tim sus, ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah, kata Dedi dalam jumpa pers Sabtu 6 Agustus 2022. Dedi menjelaskan dalam perkara ini terdapat tim khusus dan inspektorat khusus yang memiliki dua tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam pengungkapan kasus ini. Dalam hal ini, tim sus mengungkapkan tindak pidana penembakan Brigadir J secara SCI atau berbasis ilmiah. Sedangkan Irsus melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J terhadap polisi-polisi. Inspektorat khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik. Kode etik yang dilakukan oleh 25 orang yang disebut Bapak Kapolri, ujar Dedi.